Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Kita sekarang sudah memasuki minggu ke-13 ya. Dan agenda kita pada minggu ini adalah review. Review untuk final project, terutama di business impact analysis ya. Bagian business impact analysis. Sebelum masuk ke situ, berikut adalah kode untuk merekam kehadiran pada hari ini. Sebentar. Ini ya, saya kopikan juga di chat. Silahkan kalian bisa merekam kehadiran kalian menggunakan kode ini. Oke. Review sedikit ya untuk business impact analysis. Di tahapan ini kalian diminta untuk menyusun business impact analysis, jadi melakukan analisa dampaknya terhadap bisnis yang komprehensif, artinya menyeluruh ya. Jadi di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi bisnis proses apa saja yang kritikal, kemudian dependensinya terhadap IT. Ini kolom ini baru ya, baru ditambahkan, nanti mohon di final project kalian bisa ditambahkan. Tadi berdasarkan diskusi di kelas A, rasanya perlu kita tambahkan satu kolom ini ya, IT dependensi. Jadi si bisnis proses ini bergantung pada layanan IT apa. Misalnya bergantung pada kuliah ITK SID, atau bergantung pada WiFi, atau bergantung pada gerbang gitu ya. Diidentifikasi di sini. Kemudian dampaknya terhadap customer, dampak finansialnya, dampak reputasinya, dampak operasional, dampak human-nya, criticality kategori, MTD, RTO, dan WRT. MTD itu maximum tolerable downtime, RTO recovery time objective, dan WRT ini working recovery time. Dan RTO ditambah WRT ini harus lebih kecil dibanding si MTD-nya. Untuk menilai kategori criticality, bisa menggunakan kategori ini, atau kalian bisa revisi. Silakan kalau misalnya mau revisi, didefinisikan masing-masing gitu ya. Tapi mau pakai ini juga boleh. Kita review sedikit dulu dari buku ya. Sebenarnya kan kalau di slide sih saya rasa sudah cukup lengkap, tapi saya ingin kalian kita review bersama gitu. Kita review bersama apa yang disampaikan di dalam e-book, supaya nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian refernya cek dulu ke e-booknya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang sudah dijelasin belum sih di e-book ini gitu ya. Kalau di tahapan setelah risk assessment, itu yang kita lakukan adalah business impact analysis. Bagaimana dampaknya terhadap bisnis. Kalau risk assessment itu fokusnya pada threat ya, ancaman-ancaman apa saja yang mungkin terjadi dan dapat menghentikan operasional dari bisnis. Nah, kalau business impact analysis ini fokusnya itu bukan berdasarkan threat-nya, tapi berdasarkan proses bisnis yang ada dalam organisasi. Either itu proses bisnis atau sistem atau komponen lainnya yang dia tuh sangat kritikal bagi organisasi. Kita definisikan yang dari situ. Kemudian kalau misalnya proses bisnis tersebut tidak bisa berjalan atau sistem tersebut tidak bisa berjalan, kita identifikasi apakah bagaimana dampaknya. Baik itu dampak secara reputasi, dampaknya ke customer, dampak secara finansial, dampaknya ke human, karyawan, staff, gitu ya. Itu kita identifikasi seperti itu. Jadi pada tahapan business impact analysis ini, kita ini berusaha untuk memahami proses-proses apa saja di dalam organisasi yang kritikal, agar organisasi ini bisa terus menjalankan operasionalnya. Dan kita juga perlu memahami dampaknya kalau proses tersebut tidak bisa berjalan. Gitu ya. Kalau misalnya dari IT perspektif, ini menurut National Institute of Standards and
Technology (NIST), the BIA purpose is to correlate specific system components with the critical services that they provide, and based on that information, to characterize the consequences of a disruption to the system components. Kalau di sini tadi, secara by definition BIA itu sebenarnya kita identifikasi proses bisnisnya. Tapi kemudian ditambahin nih sama NIST bahwa nggak cuman proses bisnis, sekarang itu kan bisnis sudah sangat heavily dependent heavily rely on sistem gitu ya. Jadi kita harus identifikasi juga sistem apa yang kritikal bagi organisasi. As an IT professional, you certainly understand the importance of various IT systems, but you may not be fully aware of the critical business function performed in your company. Jadi kalau misalnya dalam organisasi, misal di ITK gitu ya, UPTTIK, kita tuh harus paham, ya mungkin kita paham ya, kita kalau UPTTIK-nya mungkin paham mana sih sistem informasi atau komponen-komponen IT yang penting, tetapi sebenarnya selain sistem komponennya kita juga harus paham bagaimana dampaknya kalau ada proses bisnis atau function bisnis yang tidak bisa berjalan. Nah, itu harus dikaitkan dengan sistem apa yang harus ada untuk mendukung agar proses bisnis dan bisnis function tersebut tetap bisa berjalan. Jadi nanti ketika kita sebenarnya di minggu lalu sudah bahas ya key roles and responsibility. Kenapa sih dalam satu tim itu harus melibatkan ada IT-nya, kemudian bahkan kalau IT-nya itu ada kriteria tersendiri ya, punya experience, punya leading experience, punya experience untuk kerja dengan cross function, bekerja dengan function lain gitu, karena si orang IT dalam tim BCP ini dituntut untuk bisa memahami bagaimana IT ini mensupport proses bisnis yang kritikal bagi organisasi. Kalau terkait tahapannya, ini sebenarnya di slide juga sudah ada. Jadi tahapan yang dilakukan di Business Impact Analysis ini, yang pertama kita identifikasi dulu proses bisnis dan fungsi bisnis yang utama bagi organisasi. Setelah itu kita definisikan kebutuhan untuk melakukan business recovery. Kemudian kita analisa apakah ada keterhubungan antar sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan recovery. Kemudian analisa dampaknya terhadap operation, terus kita buat prioritasnya. Kita klasifikasikan proses bisnis dan function bisnis itu, proses bisnis dan fungsi bisnis berdasarkan prioritasnya, kemudian baru kita tentukan RTO-nya. MTD, RTO, dan WRT ya. Kemudian kita tentukan kira-kira dampak finansial operational legal impact-nya seberapa besar. Ini di slide juga sudah ada ya, artinya ketika kita melakukan analisa terhadap BCP, kita tidak bisa hanya melakukan analisa hanya untuk organisasi kita sendiri saja. Kita harus menganalisa entitas-entitas, organisasi-organisasi lain yang terkait, baik itu yang upstream atau downstream. Apa sih Bu maksudnya upstream dan downstream? Upstream itu orang yang mensuplai, memberikan input kepada organisasi kita. Sebagai contoh nih, misalnya kalau organisasinya tuh perusahaannya itu Indomaret gitu ya. Indomaret itu pasti dia akan bekerja sama dengan vendor-vendor. Indomaret kan sebenarnya hanya channelnya saja kan, dia tidak memproduksi. Ya mungkin ada beberapa barang yang mereka produksi sendiri yang labelnya Indomaret gitu. Tapi mostly sebenarnya produknya itu adalah hasil mereka beli dari vendor gitu ya. Dari partner mereka, misal untuk sampo, sabun itu biasa ada Unilever, P&G, terus kemudian biskuit makanan ada Nestle, Kongguan, terus Arnold gitu ya, minuman-minuman, Coca-Cola, kemudian Ultra dan sebagainya ya. Itu adalah upstream-nya. Itu adalah upstream-nya. Contoh misalnya ya, disasternya adalah pandemi. Disasternya adalah pandemi. Nah, selain kita harus menganalisa bagaimana pandemi itu berdampak terhadap organisasi, terhadap Indomaret, kita juga harus menganalisa bagaimana pandemi itu berdampak terhadap supplier kita. Seperti contoh misalnya, mereka kan Unilever gitu ya, mereka kan pasti kan ada manufacturing-nya, gitu ya. Nah, manufacturing-nya
Kemudian dengan adanya pembatasan PPKM mungkin jalur distribusi mereka itu akan terhambat gitu ya, akan terlambat datang gitu. Kemudian juga misalnya dari sisi bisnis pasti mereka juga produksinya akan production rate-nya mungkin di awal akan berkurang. Kenapa seperti itu? Karena pasti akan ada pembatasan di manufacture-nya yang tadinya dalam suatu area produksi bisa ada 100 orang yang 100 buruh pabrik yang hadir gitu ya, tapi karena ada physical distancing ternyata cuma bisa 50%. Nah, kalau misalnya hanya 50% buruh yang bisa hadir di pabrik, pastinya akan berpengaruh terhadap production rate. Kalau production rate-nya berpengaruh, pasti akan berpengaruh juga terhadap jumlah yang bisa disuplai oleh supplier ke perusahaan kita, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau downstream-nya bagaimana? Downstream itu siapa yang menggunakan jasa atau produk kita? Dalam konteks ini berarti ya customer yang beli gitu ya, yang beli barang-barang. Ketika terjadi pandemi, mungkin di awal pandemi pasti pembelian akan meningkat. Orang-orang pengen punya stok gitu ya, apalagi untuk kebutuhan primer. Mereka kan WFH gitu ya, disuruh WFH. Kalau kalian ingat, suruh WFH pasti ada panic buying gitu ya, pengen punya stok. Kalau misal terjadi apa-apa ada stok gitu di rumah ya, jadi pasti pembelian meningkat. Tapi kelamaan mungkin akan berdampak juga terhadap customer kita. Mereka karena mereka seringnya di rumah, nggak ada mobilitas, berarti kebutuhan mereka akan berkurang gitu ya. Terus kemudian juga misalnya daya beli mereka akan menurun karena yang tadinya misalnya mereka bisa bekerja full time, sekarang harus part time atau mungkin bahkan ada yang di PHK gitu. Jadi daya belinya jangka panjang daya belinya menurun gitu. Nah, itu harus masuk dalam analisa di business continuity planning kita. Kalau di ITK bagaimana? Kalau di ITK upstream-nya siapa? Ya inputnya itu kan mostly sebenarnya input utama dari perguruan tinggi itu kan siswa ya. Apa dampaknya kalau terjadi pandemi? Mereka kan pasti learning from home juga ya, si siswa-siswa ini learning from home. Kemudian di siswa-siswa ini orang tuanya mungkin ada yang terkena PHK, kemampuan ekonominya menurun gitu ya. Nah, itu harus kita analisa. Kita harus antisipasi bagaimana kita menghadapi input mahasiswa yang seperti itu gitu di ITK ini supaya kita tidak kehilangan competitive advantage. Ingat ya, bahwa di definisi business continuity planning itu ada ini definisinya. Harus maintain competitive advantage. Dengan input yang berubah, bagaimana kita bisa maintain competitive advantage? Ya. Kemudian output tadi ya, downstream. Sebenarnya ada beberapa ya kalau pengguna jasa atau produk dari perguruan tinggi, tapi kalau paling gampangnya sebenarnya nanti pengguna lulusan ya yang menyediakan lapangan kerja di beberapa area tertentu, di beberapa prodi tertentu mungkin opportunity untuk lulusan kita akan berkurang mungkin, tapi ada beberapa yang dengan adanya pandemi ini kan menjadi katalis ya untuk transformasi digital, artinya di prodi-prodi tertentu malah kebutuhannya semakin meningkat. Nah, ini bagaimana cara kita bisa menghadapi kebutuhan perubahan dinamika pada di area entity di downstream yang menggunakan jasa atau yang menggunakan lulusan kita. Nah, itu harus kita antisipasi, harus kita analisa juga, kita masukkan dalam business impact analysis. Kan kalau di business impact analysis ada ya, ada customer impact gitu ya, jadi kita analisa di sana. Untuk detail-detail ini, impact-nya saya tidak jelaskan lebih lanjut, nanti kalian bisa baca kembali ya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang perlu kalian benar-benar pahami.
Maximum tolerable downtime ini berapa lama sih maksimal operation bisnis kita bisa terhenti gitu ya. Kemudian kalau recovery time objektif, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan recovery. Work recovery time ini biasanya kalau untuk misalnya nih ya, misalnya ada proses catch up data agar fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan normal gitu dan lain sebagainya, ini work recovery time. Recovery point objektif ini poin paling lambat poin yang kapan sih kita melakukan backup gitu. Berapa lama kita bisa tolerir kita kehilangan data, kurang lebih seperti itu ya. Ini gambarnya seperti ini. Mungkin saya berikan contoh lebih detail untuk yang RPO ini ya. Contoh misalnya, seperti misalnya kalau di ITK gitu ya, di perguruan tinggi mata kuliah, kita kan kalau dalam satu mata kuliah sebenarnya transaksinya sebenarnya bisa dibilang transaksi gitu ya, pemberharuan informasinya itu dilakukan setiap minggu sekali, satu kuliah 1 minggu sekali, kurang lebih seperti itu ya, sehingga kita bisa bilang bahwa RPO-nya paling enggak ya kalau misalnya catch up data 1 minggu terakhir masih bisa lah gitu ya. Jadi kita bisa tentukan di sini RPO-nya itu 1 minggu terakhir. Nah, kemudian kita tentukan kapan sih dilakukan backup gitu, jadwalnya dilakukan backupnya kapan, hari Sabtu atau setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu gitu. Jadi dilakukan backupnya seminggu sekali. Di bisnis yang lain, contohnya nih ya, misalnya seperti apa ya, laundry gitu misalnya, perusahaan laundry. Dia itu setiap hari ada transaksi baru. Setiap hari ada transaksi baru. Tapi mungkin jumlah transaksinya dalam satu hari ya kurang lebih 20 sampai 80 gitu ya, customer yang menitipkan cuciannya. Jadi masih bisa lah kalau misalnya catch up data 1 hari sebelumnya bisa deh. Kalau seminggu sebelumnya harus di catch up, wah susah, ntar ketukar-tukar bajunya dan lain sebagainya. Kalau sehari saya masih bisa. Nah berarti untuk RPO-nya di set sehari, kita bisa setting last backup-nya itu nanti pokoknya backup dilakukan secara periodik setiap jam 12 malam. Misal seperti itu. Beda hal lagi kalau misalnya perusahaannya misal Indomaret. Indomaret itu dalam 1 jam aja bisa sampai ada mungkin 60 sampai 100 customer ya melakukan pembelian terus itu, dan masing-masing customer bisa jadi nggak cuma satu belinya ya, berapa jenis barang, kuantitinya banyak gitu ya. Nah kalau mereka kayaknya kalau harus catch up data sehari itu terlalu banyak, sejam aja deh gitu ya, sejam. Kayaknya kalau sejam data hilang itu masih bisa ditolerir, catch up data dalam sejumlah data yang hilang dalam waktu 1 jam itu masih bisa ditolerir gitu. Nah berarti nanti settingnya gitu ya, backup itu harus dilakukan setiap jam sekali, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan RTO dan WRT, kemudian ke normal operation. Nah, misalnya terjadi disruptive event, ada cyber attack gitu misalnya ya. Kemudian kuliah ITK ACID nggak bisa diakses. Atau ini aja deh, mati lampu. Kemudian kuliah ITK ACID nggak bisa dipakai. Nah, ini berapa lama yang dibutuhkan sampai kita bisa mengakses lagi kuliah ITK ACID? Ini adalah RTO. Nah, kemudian pada saat di waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali kuliah ITK ACID, itu kan masih terjadi transaksi kan, pasti ada yang kuliah, ada yang ngumpulin tugas, dan lain sebagainya. Nah, ini WRT ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan catch up data tadi. Nah, ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk update semua mata kuliah, ngupload data tugas-tugas yang hilang, ini adalah WRT. Kemudian dilakukan test and verify data as system, baru nanti bisa normal operation. Contoh lain lagi, misalnya kalau kayak di Indomaret gitu ya, posnya, pos itu point of sales-nya, server utamanya mati lampu atau internetnya mati gitu ya. Nah, kemudian
dia butuh waktu nih sekitar 15 menit gitu untuk mengaktifkan mirrornya, mengaktifkan post mirrornya. Kemudian ini selama 15 menit ini kan tetap terjadi transaksi ya. Jadi tetap terjadi transaksi. Nah, transaksi ini juga kan dicatat secara manual gitu ya. Kemudian nanti di poin sini ternyata postnya sudah bisa diakses. Nah, WRT ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan catch up data tadi yang dilakukan secara manual, atau data-data yang sebenarnya waktu itu sudah sempat kesimpan tapi belum sempat ke backup. Gitu. Jadi ini di waktu yang dibutuhkan, kemudian kita tes ini benar nggak semua transaksi udah terpenuhi, kemudian saldonya benar nggak dengan saldo fisik, jangan sampai ada yang kelupaan dicatat transaksinya gitu. Udah dites, udah oke, baru bisa ke normal operation. Sebelumnya juga saya sempat ini kalau terkait sistem biasanya bisa ya jelas sekali perpindahannya dari sistem recovery-nya RTO-nya kemudian WRT-nya ke normal operation. Tapi terkadang ada juga kondisi yang di mana kita nggak bisa kelihatan jelas gitu ya, nggak bisa kelihatan jelas kapan RTO ini selesai, kapan ini WRT-nya gitu. Kadang seperti itu. Seperti misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kita kan nggak bisa melakukan kuliah secara langsung gitu ya, secara fisikal waktu itu ketemu langsung. Oke, berarti kan kita aktifkan recovery-nya dengan cara kuliah online. Kemudian nanti kita secara bertahap ada yang hybrid gitu ya, kuliah hybrid, ruang kelas mulai diaktifkan kembali gitu sampai nanti ke normal operation. Di sini juga mungkin ada recovery-nya, kita harus supaya menuju ke normal operation ya, kita harus mempersiapkan mahasiswa dan dosennya untuk vaksin gitu ya. Itu sebenarnya ada di sini ya, di recovery time objective, mempersiapkan human-nya. Nah, lalu gimana kalau kondisi pandemi dia ada gelombang-gelombangnya gitu, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu. Kadang yang tadinya sudah hybrid harus kembali lagi ke full online gitu ya, mundur lagi gitu. Nah, maka ada beberapa kasus di mana ketika threat itu mendisrupt business operation, recovery plan-nya sih aktif gitu ya, business continuity plan-nya aktif, tetapi tidak bisa benar-benar terlihat transisinya gitu dari recovery time objective ke WRT terus ke normal operation. Terkadang seperti itu. Kadang udah dari normal operation bisa balik lagi, udah mau luring nih, semua full luring, mesti balik lagi ke online. Mungkin terjadi seperti itu. Ini mungkin nanti akan bisa dibahas lebih detail pada saat mitigasi strategi development ya. Jadi kita harus pilih rencana strategi mitigasi yang optimal, mengoptimalkan antara cost untuk recovery dengan cost of disruption-nya. Input dari BIA ini ya kita harus tahu mana function bisnis, proses bisnis, dan sistem IT yang kritikal, kemudian kita analisa impact-nya terhadap financial, operational, recovery. Kemudian juga kita dependensinya, keterhubungan satu sama lain, kemudian recovery objektifnya, kita tentukan MTD, RTO, WRT-nya, baru nanti ini kalau dijadiin satu jadi corporate impact analysis. Kalau di sini nih ada biasanya business function-nya seperti ini, biasanya business function-nya. Nah, kalau business function itu kalau mau gampang ya, fungsi bisnis itu bisa dilihat di struktur organisasi ya. Kemudian kalau di setiap business function itu biasanya ada proses bisnisnya. Ada contohnya nih di sini. Udah kelewat ya. Di setiap business function kita identifikasi ada proses apa saja gitu ya. Kemudian gimana caranya kita mengumpulkan data tersebut, terutama untuk impact-nya ya, proses kritikal dan impact-nya. Nah, ini bisa dengan kuesioner, bisa interview, bisa workshop, bisa group interview, bisa pelajari dokumen gitu ya.
Itu bisa seperti itu. Ini contoh-contohnya bisa dilihat di sini ya. Nanti mohon dibaca ya. Sebenarnya saya tujuannya nge-review dari e-book ini biar kalian mau gitu ya, mau baca bukunya. Kalau poin-poinnya sebenarnya kalau saya baca sebenarnya di slide udah ada, cuman saya nggak mau pakai slide biar saya mau pakai bukunya biar kalian baca gitu bukunya. Untuk impact-nya, dampaknya ada financial, customer and suppliers, employees and staff, public relations and credibility, dan seterusnya ya. Ini poin-poin ini yang harusnya dianalisa. Kalau misalnya threat itu terjadi, dampaknya bagaimana dari berbagai aspek. Itu harus kalian analisa. Ini yang tadi saya maksud ya. Jadi fungsi bisnisnya apa, ada proses bisnis apa saja, kemudian kita identifikasi criticality-nya. Kemudian data-data apa saja dan IT dependensinya dari setiap kebutuhan proses bisnis tadi. Contoh untuk BIA ini ada ya untuk small business. Bisa dibaca di sini, ada proses bisnisnya, criticality-nya, kemudian komennya apa. Kalau di sini dia financial impact-nya tidak hanya definisikan low, medium, high gitu ya, tapi di sini juga didefinisikan langsung nilainya berapa. Tapi memang ini sangat bergantung ketersediaan data juga ya. Ini contoh yang lain, ini operational impact untuk warehouse fire. Tadi pagi ada pertanyaan begini, Bu, BIA itu apakah sama untuk setiap thread? Nah, tadi saya tekankan bahkan untuk thread yang sama, tapi ruang lingkupnya berbeda, itu bisa punya impact yang berbeda. Saya berikan contoh, tadi seperti ini misalnya. Perusahaan AHM gitu ya, Astra Honda Motor, dalam satu area kantor itu ada area perkantoran untuk orang-orangnya, staff officer-nya ngantor gitu ya. Ada area untuk gudangnya, warehouse, di mana di situ tersimpan ada spare part, raw material untuk diproduksi, dan ada floor manufacturing floor plan-nya, jadi tempat produksinya, pabriknya. Nah, kalau yang terbakar itu adalah office-nya, tadi yang tempat orang bekerja, maka harusnya nanti di employee impact-nya di situ high. Tapi kalau yang terkait cash flow atau misalnya yang terkait inventory gitu ya, yang terkait financial mungkin bisa rendah. Kalau yang kebakaran itu tadi warehouse-nya, maka yang terkait inventory, yang financial itu pasti tinggi. Impact-nya pasti tinggi. Tapi employee atau human impact-nya rendah, karena kan di situ kan kebanyakan barang-barang kan. Beda lagi kalau manufacturing floor plan-nya di pabriknya yang terbakar. Itu bisa jadi semua impact-nya tinggi. Jadi operational impact-nya tinggi, financial impact-nya tinggi, kemudian human impact-nya tinggi, karena kan pasti ada buruhnya kan di dalam pabrik tersebut ya. Gitu. Jadi bahkan dalam satu ancaman yang sama, tapi kalau skop keterjadiannya berbeda, itu bisa punya operational impact yang berbeda. Maka dari itu, di BIA itu biasanya dijelaskan asumsi-asumsinya dan ruang lingkupnya. Ini tuh poin penting yang perlu saya sampaikan terkait BIA ya. Saya juga di sini sudah saya berikan ada list contoh-contoh BCP untuk universitas. Kalau misalnya kalian coba googling Business Impact Analysis for University, itu kebanyakan universitas di Amerika ya yang keluar. Jadi mereka kayaknya udah sangat aware pentingnya business continuity planning gitu. Di site-nya ada. Seperti misalnya ini untuk Case Western Reserve University. Ini ada nih business impact analysis, worksheet business impact analisisnya, bagaimana kita melakukan business impact analysis, sudah ada template-nya, presentasi untuk menjelaskan apa itu impact analysis, kemudian di bagaimana mengumpulkan business impact analisisnya gitu. Kemudian nanti ada worksheet-nya di sini.
habis business impact analysis baru masuk ke sini. Nah, ini sebenarnya di mitigation strategy planning ya, plan development di sini. Terus ini untuk yang Texas Austin. Kemudian ini juga beberapa template saya temukan ya. Ada yang detail seperti ini ya, business impact analysisnya, nama proses bisnisnya, deskripsinya, frekuensinya, jumlah employee yang terlibat, recovery and RTO dan RPO-nya yang dibutuhkan. Ini bis prosesnya apa, RTO-nya berapa, RPO-nya berapa, subprosesnya kalau ada, terus jam kerjanya, transaksinya, jumlah transaksi harian, mingguan, ini untuk menentukan RTO, RPO tadi sih sebenarnya. Kemudian dollar volume ini untuk menganalisis financial impact-nya. Ini proses dependensi. Jadi mana proses-proses lain yang bergantung dengan proses yang dijalankan dengan proses ini gitu. Karena ini untuk menganalisa operational impact. Jadi kalau misalnya proses ini tidak berjalan, proses lain apa yang akan terdampak. Contoh lain lagi ini yang University Texas Austin tadi mirip-mirip ya. Di impact analisisnya, proses deskripsinya apa, critical data impact timeline, operational and financial impact, upstream dependencies, downstream dependencies. Jadi yang proses bisnis proses bisnis yang menjadi input bagi proses bisnis ini, dan output dari proses bisnis ini digunakan di mana, RTO-nya. Ini contoh-contohnya banyak ya. Kemudian untuk di Dundee dan di SCUK ini di UK ya, business impact analysis. Template-nya juga mereka udah punya template-nya gitu. Ini contoh-contoh krisis yang mereka handle. Kemudian ini activation-nya juga sudah ada di sini, bagaimana mengaktifasi crisis management-nya. Ini memphis.edu. Ini BCP-nya ya. Itu bisa dieksplor ya. Ini untuk yang Adelaide di Australia. Nanti ketika kalian misalnya punya kesempatan gitu bekerja, kemudian disuruh bikin BCP gitu ya, terus akhirnya bikinnya seperti ini aja gitu. Ini sebenarnya bentuk minimal ya, yang sangat sederhana. Jadi customer impact, financial impact, reputational impact, operational impact, human impact, itu cuman high, medium, low. Tapi sebenarnya harusnya kalau memang mau detail ya benar-benar dihitung gitu, customer impact-nya berapa, customer yang akan terdampak, financial impact-nya loss berapa gitu ya, loss opportunity berapa, atau rugi yang benerannya berapa gitu, reputasinya kita jadi nanti bagaimana, operasional apa yang terhambat dan lain sebagainya. Jadi harusnya detail. Untuk tugas akhir ini memang disederhanakan, yang penting alur berpikirnya tetap bisa kalian dapatkan. Itu dulu untuk BIA. Sebenarnya ini hanya review sedikit dari apa yang sudah kalian pelajari di awal semester. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terkait BIA. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Motor di sini 10.18.8. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan kemarin di business impact analysis ada ini ya, business process ya. Itu kalau kan kelompok saya itu sempat bingung gitu ngambil bisnis prosesnya dari mana, probisnya dari mana. Nah itu kami ngambil dari TA-nya Kak Wira itu kemarin, nggak apa-apa Kak Bu? Ngambil bisnis prosesnya. Boleh ambil dari TA-nya Wira. Sebentar ya, sudah ada belum ya? Kalau oke. Sebentar ya, seingat saya penjaminan mutu. Kalau kalian butuh informasi ini ya, butuh tambahan informasi gitu, mohon di spreadsheet ini dituliskan informasi apa yang kalian butuhkan ya.
tadi juga saya baru kepikiran rasanya perlu kalian tahu IKU dan BAN PT untuk tahu apa sih untuk dapat sensing ya, mana yang lebih mana yang kritikal, mana yang vital, mana yang sesuai dengan kategori tadi itu ya, yang 4 kategori itu. Ini IKU dan BAN PT ini saya berikan di sini. Kemudian tadi berarti Alung butuh list proses ya. Sebentar. Nggak ada ya. Harusnya ada di sini sih. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Alung boleh bantu saya coba akses link ini. Username-nya gunakan email ITK, password-nya pas 123. Coba kalian bisa login nggak? Benar Bu ya. Di saya bisa Bu. Bisa ya? Oke, berarti harusnya SOP-SOP udah bisa dicek di sini ya? Jadi kalian pilih unitnya di sini, nih ada unitnya ada apa aja gitu ya, misalnya PT Perpus, saya nggak tahu SOP-nya udah ada belum ya? Nah, ini berarti udah ada nih SOP-nya. Tadi ya, proses bisnis berarti setiap SOP ini adalah proses bisnis berarti. Bisa dipahami? Nanti akan saya berikan juga informasi tambahannya di kuliah ITK ACID ya. Ini untuk yang PMMDN berarti nanti aksesnya via teman-teman yang ada di ITK ya. Ini kayaknya ke Civitas ITK harusnya mahasiswa juga udah dapat nih informasi ini bahwa semua dokumen misalnya kebijakan, standar, manual, SOP, formulir, panduan, peraturan rektor, keputusan rektor, itu semua ada di dokumen mutu ITK ACID. Kalian bisa akses dengan memasukkan email ITK dan password pas123. Dicoba nanti ya. Jadi semua ada di situ.
Oke, ada pertanyaan lagi, ada diskusi lagi, silakan. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk BIA-nya ini, kita sebelum isi yang tabel dari bisnis proses sama WRT itu, kita jelasin dulu ruang lingkupnya ya Bu. Iya, jelaskan asumsi yang kalian gunakan ya. Berarti yang kayak contoh misalkan yang warehouse tadi, misalkan yang di gedung seperti apa, yang di gudang seperti apa, sama yang di pabrik itu seperti apa, kayak gitu kan Bu? Betul, betul. Jelaskan asumsi kalian gitu ya. Seperti misalnya gini ya. Sebentar ya, saya. Kita akhiri ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Nanti kalau misalnya sudah selesai saya review, saya akan informasikan melalui WhatsApp ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.